Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laurencia Dea Kinabung dengan NIM 07100210024. Di sini saya akan menjelaskan materi mineralogi tentang jenis-jenis mineral berdasarkan lingkungan pembentukannya. Jadi, mineral-mineral dapat terbentuk pada 3 macam lingkungan geologi, yaitu yang pertama, lingkungan magmatik, yang kedua, lingkungan sedimen, dan yang ketiga, lingkungan metamorfik. Yang pertama, lingkungan magmatik. Lingkungan magmatik dikarakteristik oleh temperatur tinggi hingga menengah dan tekanan yang variasinya cukup lebar. Kristal-kristal yang bagus biasanya terbentuk pada lingkungan ini. Mineral-mineral yang terbentuk pada lingkungan magmatik ini berhubungan dengan aktivitas magma. Berdasarkan komposisi kimia atau kadar silikat SiO2-nya, magma digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu magma biasa, magma asam, dan magma intermediate. Peristiwa yang berlangsung pada lingkungan magmatik, yaitu magma atau fluida bergerak naik menerobos ke permukaan kulit bumi. Dalam proses perjalanannya ke permukaan, terjadi perubahan temperatur dan tekanan, dan juga komposisi kimia yang akan menyebabkan terjadinya proses pembekuan membentuk mineral-mineral yang menyusun dirinya bersama-sama membentuk batuan beku atau biasa disebut dengan mineral pembentuk batuan beku. Sebagian besar dari magma tersebut tidak berhasil mencapai permukaan kulit bumi dan membeku di kedalaman. Sebagian juga berhasil keluar ke permukaan kulit bumi, dan bahkan ada yang keluar ke permukaan kulit bumi disertai dengan ledakan yang biasa disebut sebagai peristiwa gunung api. Pada peristiwa ini pun akan terbentuk padatan atau mineral. Tidak semua unsur pembentuk magma tersebut membeku. Gas dan cairan masih tetap dalam bentuk asalnya, atau biasa disebut dengan larutan hidrotermal, yang selanjutnya meneruskan perjalanannya ke permukaan kulit bumi melalui rekahan. Larutan hidrotermal ini juga akan menghasilkan padatan-padatan berupa mineral. Dan bila masih ada sisa larutan yang mencapai ke permukaan, maka kejadian ini disebut sebagai sumber mata air panas atau hot spring, dan ini juga akan menghasilkan padatan atau mineral. Selanjutnya, 4 tipe mineral dalam lingkungan magmatik, yaitu mineral pembentuk batuan beku, pegmatit, mineral hidrotermal, dan mineral hot spring dan fumarola. Yang pertama, mineral pembentuk batuan beku. Mineral pembentuk batuan beku atau rocks forming mineral silikat dibentuk oleh 7 grup, yaitu grup olivin, grup pyroxene, grup amphibol, grup mica, grup plagioklas, grup orthoklas, dan grup kuarsa. Mineral-mineral batuan beku dapat dikelompokkan sebagai mineral-mineral berwarna terang atau leukokratik dan mineral berwarna gelap atau melanokratik. Yang pertama, mineral-mineral leukokratik atau yang berwarna terang, contohnya muskovit, feldspar, dan kuarsa. Dan yang kedua, mineral-mineral melanokratik yang umumnya mempunyai warna gelap atau hitam dan berat jenis yang besar, contohnya olivin, augitit, hornblende, dan biotit. Yang kedua, pegmatit. Proses kristalisasi pada magma akan membentuk suatu cairan sisa yang pada umumnya berupa cairan silikat. Cairan-cairan ini tidak selalu cair karena adanya konsentrasi volatil. Bila tekanan volatil mencukupi, akan menyebabkan cairan terinjeksi di sepanjang permukaan lemah pada batuan. Dengan jalan inilah pegmatit terbentuk. Kebanyakan pegmatit yang dijumpai berasosiasi dengan batuan plutonik, umumnya granit yang tersusun oleh kuarsa dan feldspar alkali, serta sejumlah muskovit dan biotit. Dengan komposisinya mirip dengan granit, namun berbeda dalam tekstur. Pegmatit bertekstur khusus, yaitu berbutir sangat kasar, dan umumnya berbentuk tabular atau pipa. Dalam arti ekonomi, deposit pegmatit penting sebagai penghasil mineral-mineral industri seperti feldspar, muskovit, logopit, turmalin atau kualitas batu permata, dan kuarsa. Yang ketiga, mineral hidrotermal. Deposit hidrotermal merupakan pengembangan lanjutan dari pegmatit dan terbentuk dari larutan atau cairan panas sisa pembekuan magma yang lebih encer dan dingin, kaya akan unsur. Berdasarkan temperaturnya, larutan hidrotermal diklasifikasikan menjadi yang pertama larutan hipotermal,
dengan temperatur 300 sampai 500 derajat Celcius. Yang kedua, larutan mesotermal dengan temperatur 200 sampai 300 derajat Celcius. Yang ketiga, larutan epitermal dengan temperatur 50 sampai 200 derajat Celcius. Ketiga tipe deposit tersebut berubah dari satu tipe ke tipe lainnya secara berangsur sehingga batas di antaranya menjadi tidak begitu jelas, tetapi masih dapat ditentukan termasuk tipe yang mana berdasarkan susunan mineral dan lingkungan geologinya. Deposit hipotermal dicirikan oleh mineral kasiterit, skelit, wolframit, dan molibdenit, kuarsa turmalin, topas, dan mineral-mineral silikat yang lain. Deposit mesotermal dicirikan oleh mineral-mineral sulfida dari Fe, Pb, Zn, dan Cu, atau pirit, markasit, galena, sfalerit, kalkosit, momit, kalkopirit, enargit, dan tetrahedrit. Mineral gengnya kuarsa bersama-sama kalsit, rhodochrosite, atau siderit. Urat kuarsa mengandung emas yang merupakan suatu deposit penting. Mungkin adalah deposit mesotermal. Selanjutnya, deposit epitermal dicirikan oleh mineral stibnit, sinabar, perak natif, argentif, emas natif. Mineral-mineral gengnya ialah kuarsa, opal, kalsit, aragonit, dolomite, fluorit, dan barit. Yang keempat, mineral hot spring dan fumarola. Mineral ini juga adalah larutan dan sisa pembekuan magma yang kadangkala dapat mencapai permukaan dan muncul sebagai air panas. Pada umumnya, larutan-larutan tersebut mempunyai kadar mineral yang rendah. Mineral yang sering terdapat di sekeliling air panas adalah silika opalin, atau opalin silika atau silikeus sinter. Deposit fumarol yang terpenting adalah deposit yang terdapat pada gunung api aktif dengan gas-gas panas yang sangat aktif mengendapkan mineral-mineral seperti sulfur dan mineral-mineral klorida, khususnya klorida amonium atau NH3Cl. Fumarol yang khusus mengendapkan belerang disebut solvatar. Selanjutnya, lingkungan sedimen. Sedimentasi sebenarnya adalah hasil dari perpaduan interaksi atmosfer dan hidrosfer terhadap lapisan kerak bumi yang tersusun oleh berjenis-jenis batuan. Interaksi ini menyebabkan batuan-batuan melapuk yang kemudian diangkut oleh air, angin, atau es dan diendapkan sebagai sedimen. Proses pelapukan yang tidak lain disebabkan oleh aksi oksigen, asam karbonat, dan air menyebabkan semua mineral cenderung berubah menjadi mineral-mineral yang baru, yang lebih stabil dan pada kondisi yang baru, namun ada juga yang bertahan seperti kuarsa. Pada kebanyakan lingkungan pengendapan, proses yang berlangsung adalah oksidasi karena atmosfer atau larutan yang banyak oksigen. Namun ada kalanya lingkungan pengendapan tersebut airnya sangat kekurangan oksigen sehingga berlangsung proses reduksi, seperti terbentuknya mineral sulfida, pirit, markasit, atau siderit. Berdasarkan stabilitas mineral-mineral dan proses-proses yang berlangsung selama sedimentasi, maka dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama resistat, yang kedua hidrolisat, yang ketiga oksidat, yang keempat redusat, dan yang kelima presipitat, yang keenam evaporit. Mineral-mineral sedimen tadi contohnya aragonit, kalsit, dolomite, kaulinit, dan fluorit. Selanjutnya lingkungan metamorfosa atau lingkungan metamorfik. Lingkungan metamorfosa adalah lingkungan di mana berlangsung pembentukan mineral baru oleh proses ubahan sebagai akibat perubahan kondisi, temperatur, dan tekanan. Perubahan atau pembentukan mineral baru dari mineral yang sudah ada. Berlangsung dalam keadaan padat atau proses rekristalisasi yang berubah hanya bentuknya atau sistem kristalnya, dan ke dalam sistem ini tidak terjadi adanya penambahan maupun pengurangan unsur-unsur pembentuknya atau proses isokimia. Proses ini hanya berlangsung dalam keadaan padat, mineral-mineral yang saling bersentuhanlah yang akan saling bertukar untuk membentuk mineral yang baru. Lingkungan metamorfosa. Kontrol suhu dan tekanan memegang peranan utama dalam proses metamorfosa. Reaksi terjadi dalam keadaan padat antar mineral yang berdekatan atau bersinggungan saja. Dalam kondisi metamorfosa tertentu, suhu dan tekanan tertentu, sekumpulan mineral tertentu akan membentuk
sekumpulan mineral tertentu pula. Sekian penjelasan dari saya tentang materi mineralogi. Jadi, bila ada yang kurang, mohon dimaafkan.